nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan sama, harapan bangsa untuk masa depan, tingkatkan moral dan keilmuan. Nama saya Angelita Zebua, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 dari Sekolah Tinggi Pastoral Ketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 075-019 Tahanan Abaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan PPL 2 di kelas 4 dengan materi Aku Mengembangkan Kemampuan Diri. Saya menggunakan pembelajaran model PJBL. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Apakah ada yang tidak hadir di antara kalian? Tidak, Bu. Berarti kalian hadir semua ya? Hadir, Bu. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Baik, salah seorang yang bawa kita dalam doa, kami minta kepada anak kami Caroline untuk bawa kita dalam doa. Untuk anak kami yang lain juga silakan berdiri semua. Kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menolong kami semua. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami pada pertemuan kedua tentang Aku Mengembangkan Kemampuan Diri. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami semakin memahami cara mengembangkan kemampuan diri kami untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, kalian mau bernyanyi? Mau. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Lagu pakai gerakan ya, lagunya Pakailah Talenta. Silakan anak-anak kamu semua berdiri.
ya. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang ibu akan menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, masih ingatkah kamu pelajaran yang lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Tentang aku pribadi yang unik. Betul, tentang aku pribadi yang Unik. Nah, apa saja keunikan manusia itu? Siapa yang tahu? Kasih tahu di atas. Baik, ibu tunjuk dulu pertama Aditya ya. Fisik, kemampuan. Iya. Baik, terima kasih Aditya ya. Siapa yang melengkapi? Ya, si Hausa. Keunikan fisik, keunikan kemampuan, keunikan sifat, dan keunikan kemalangan. Ya, siapa lagi? Satu orang lagi. Sini Mus. Ya, silakan. Keunikan fisik, keunikan kemampuan, keunikan bakat, dan keunikan kemalangan. Iya, silakan duduk. Nah, jadi jawaban yang anak-anak sampaikan itu semuanya bagus, benar. Kasih tepuk tangan untuk kita. Nah, anak-anak selanjutnya ibu masih bertanya ya. Siapa yang tahu arti talenta? Kasih tangan di atas. Apa itu talenta? Iya, Caroline, berdiri. Talenta adalah Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Silakan duduk. Kita dengarkan lagi ya, siapa tahu ada yang mau menjawab. Masih ada yang mau menjawab? Bagaimana? Apa itu talenta? Nah, baik. Temanmu tadi sudah mengatakan bahwa talenta itu sesuatu pemberian dari Tuhan. Entah itu berupa bakat, kemampuan. Nah, anak-anak, setiap pribadi manusia yang unik itu diberikan Tuhan talenta. Untuk itu, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki kepribadian yang unik, yang memiliki talenta, itu senantiasa kita kembangkan. Nah, baik, Ibu akan menyampaikan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah aku mengembangkan kemampuan diriku. Disebutkan secara bersama-sama. Aku mengembangkan kemampuan diriku. Nah, ini tujuannya ya. Kita baca secara bersama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mengenal dan memahami kemampuan dirinya sehingga dapat mengembangkan dan mempergunakannya untuk menjalankan tugas panggilannya sebagai ciptaan Allah. Baik, selanjutnya pada tujuan pembelajaran ini ada istilahnya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP yang harus kita capai pada pembelajaran kita. Nah, kita baca lagi bersama-sama ya. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna mengembangkan kemampuan diri berdasarkan ajaran kitab suci tentang mengembangkan kemampuan diri. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 melalui kelompok secara kritis. Yang kedua, peserta didik mengungkapkan doa untuk memohon
perbuatan membuat mandiri berdasarkan keyakinannya melalui kelompok secara kritis. Nah, pada KKTP ada dua yang harus kita capai pada hari ini. Untuk itu anak-anak kami, mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan kriteria pentuntasan tujuan pembelajaran. Nah, kita sekarang masuk pada kegiatan inti. Untuk kegiatan inti yang pertama, yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, apa pertanyaan mendasar yang mau disampaikan untuk anak-anak kami? Nah, yaitu apa pesan utama dari perumpamaan talenta Matius 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan pengembangan kemampuan diri. Jadi, untuk pertanyaan mendasar ini, anak-anak kami dalam kelompok membahasnya secara bersama. Nah, jadi, kamu itu bekerja dalam kelompok. Kemudian, kamu terlebih dahulu nanti membaca teks kitab suci dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 sebagai bahanmu untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Anak-anak, sekarang ibu akan bagikan lembaran kerja kalian ya. Jadi di kertas ini nanti kamu menulis jawaban. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nah, silakan kalian bekerja sama, berdiskusi. Dan sebelum kalian jawab pertanyaan tadi, kamu dulu membaca kitab suci. Kitab suci Matius 25 ayat 1 ayat 14 sampai 30. Nah, silakan ya, mulai dari kelompok 2 dulu baca, kalian baca secara bergantian ya. Kamu sudah menemukan kitab suci Matius. Sudah Elsa? Nah, silakan dulu kelompok 2 yang pertama membaca kitab suci. Jadi dibesarkan suara ya. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan memanggil lobang dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Selama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali
memberikan perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalianku aku menerimanya serta dengan mengenanya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerak gigi. Baik, anak-anak, sudah bagus, membaca kitab sucinya, dan silakan menemukan pesan utama dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan mengembangkan kemampuan diri. Silakan yang memberikan waktu untuk anak-anak kami. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah. Berarti kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Kamu mempresentasikan masing-masing hasil diskusi kelompok, ya. Nah, siapa yang pertama mau mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, kelompok 1. Mari kita kasih tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Besarkan suara ya. Yang menjadi pesan utama Matius 25
supaya kita maju dan tekun dalam pekerjaan kita, seperti hamba 1-2. Mereka beroleh laba berlipat ganda karena mereka itu tidak malu. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nanti kamu memberikan tanggapan kepada kelompok masing-masing ya. Dari kelompok yang 1 dan kelompok 2 kamu kasih tanggapan. Kalian baca dulu yang menjadi hasil diskusinya. Untuk kelompok 2 silakan berdiri. Yang menjadi pesan utama Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 adalah berkaitan dengan mengembangkan diri adalah kita jangan meneladani hamba yang ketiga. Dia mengubur talenta yang diberikan tuannya kepadanya. Tetapi hendaklah kita seperti hamba yang pertama dan kedua. Mereka memperoleh keuntungan karena menjalankan talentanya itu. Nah, baik. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Lebih semangat lagi. Terima kasih ya. Anak-anak, kalian tadi sudah selesai membaca hasil diskusinya masing-masing. Nah, silakan kalian menanggapi hasil kelompok teman. Nah, ibu mulai ya. Kepada kelompok 2, silakan menanggapi hasil diskusi kelompok temanmu di kelompok 1. Kepada anak kami di kelompok 2, silakan kalian tanggapi. Untuk kelompok 1 sudah tampil bagus, jawabannya juga bagus, tetapi untuk membaca jawabannya supaya lebih jelas lagi. Baik, silakan dulu anak ibu di kelompok 2. Jadi itu tanggapan kelompok 1 tadi bahwa tampilannya sudah bagus. Terus untuk yang membaca jawabannya juga harus jelas ya, harus besar suaranya. Itu yang dimaksudkan oleh kelompok 1. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Nah, kepada kelompok 1 silakan menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Besar suaranya. Baik, untuk kelompok 2 hasil jawabannya sudah bagus, hasil diskusinya juga sudah bagus, tetapi supaya teman yang membacanya percaya diri saat membaca hasil diskusi. Iya, silakan dulu untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan ya. Nah, baik, tanggapan kalian masing-masing sudah bagus, di mana kelompok 2 menanggapi agar ya yang membaca di kelompok 2 itu percaya diri ya. Jangan ragu untuk membacakan hasil jawaban. Nah, baik anak-anak, anak-anak sudah mengetahui yang menjadi pesan utama di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Intinya yaitu supaya kita yang telah memiliki talenta atau kemampuan itu kita kembangkan seperti hamba yang pertama, hamba yang kedua. Jadi mereka beroleh laba karena mereka itu menjalankan talentanya. Nah, sedangkan hamba yang ketiga dia mengubur talentanya dan akibatnya dia tidak memperoleh keuntungan. Nah, demikian juga ketika kita mau mengembangkan diri kita ini lewat kemampuan kita beroleh keuntungan. Kita bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri dan untuk semua orang. Nah, bisa dipahami itu? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan sebuah proyek. Apa proyek yang mau anak-anak kami kerjakan hari ini? Nah, ada beberapa yang telah Ibu persiapkan. Sekarang kegiatanmu adalah mendesain perencanaan produk. Nah, Ibu tanya, maukah kalian mendesain perencanaan produk? Mau.
ini ada beberapa pilihan di atas. Pilih nanti mana yang mampu untuk kelompok kerjakan. Nah, dalam hal ini kelompok menunjukkan kemampuannya lewat produk atau proyek yang akan kamu kerjakan. Contohnya kerajinan tangan seperti menggambar, membuat bunga dan kertas origami, atau membuat poster yang berisikan kata-kata inspiratif dari Alkitab Matius 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan mengembangkan kemampuan diri tadi. Nah, jadi Ibu tanyakan dulu untuk kelompok. Untuk kelompok 1 kalian mau buat apa? Membuat poster. Ya, membuat poster. Bisa. Untuk kelompok 2 Membuat poster. Iya, luar biasa ya, serentak suara mereka menjawab. Membuat poster. Nah, jadi baik kelompok 1, kelompok 2 kegiatannya adalah membuat poster. Di dalam poster itu nanti kamu mengajak teman-temanmu, ya, mengajak teman-temanmu untuk mengembangkan kemampuan diri berdasarkan Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nah, Ibu akan bagikan bahan-bahannya ya. Nah, jadi kalian mengerjakan ini selama 10 menit. Supaya lebih cepat cara kerja kalian kerjakan secara bersama. Supaya ada kerjasama yang baik. Nah, ini ada spidolnya, ini untuk kelompok 2. Terus kamu nanti menggunakan ini ya, setelah kamu buat bunga, ya, membuat bunga sebagai hiasan poster kalian. Nah, ini guntingnya, gunting. Silakan kelompok bekerja, misalnya ini dia membuat bunga di gunting dan ini menulis poster, isi poster. Demikian juga untuk kelompok 2. Ada M di sini.
setelah ini kamu membacakan isi poster masing-masing ya. Ayo teman-teman, mari kita kembangkan kemampuan kita agar kita bisa bermanfaat bagi sesama. Dalam kitab Matius 25, bab 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Yesus memberikan contoh hamba yang baik dan hamba yang tidak baik. Nah, marilah menjadi hamba yang baik, mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Temanku semua, kembangkan talenta yang diberikan kepadamu. Dari setiap talenta yang kita terima, kita bertanggung jawab seperti dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Tuhan mengharapkan kita untuk menggunakan dan menggandakan setiap bakat yang diberikan kepada kita. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan ya. Ibu perhatikan membuat posternya sudah selesai. Sebelum Ibu berikan apresiasi untuk masing-masing kelompok, silakan dulu berikan tanggapan untuk kelompok temannya. Nah, mulai dari kelompok 1 dulu menanggapi kelompok 2. Kepada kelompok 1 silakan berdiri memberikan tanggapan. Isi poster yang kedua, Kelompok 2. bagus dan cantik. Iya, silakan duduk ya. Jadi itu kelompok 2, isi posternya katanya bagus dan cantik penulisannya. Nah, baik, kepada kelompok 2 silakan. Siapa yang memberikan tanggapan? Aditya. Buat kelompok 1, isi posternya bagus, mengajak kita mengembangkan kemampuan diri. Iya, baik. Terima kasih ya. Udah dengar itu kelompok 1? Baik, mari kita tutup tangan untuk kita semua. Ibu akan berikan apresiasi. Terima kasih buat anak-anak kami yang telah mengerjakan posternya masing-masing. Jadi lewat poster yang kamu buat, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, telah menunjukkan kemampuan dirimu. Dan isi poster yang telah kamu buat ini, selain bermanfaat untuk dirimu sendiri, dapat bermanfaat untuk teman-teman semua di sekolah ini. Ya, ketika mereka membaca poster ini, dapat membuat hati mereka tergerak untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Nah, jadi kemampuan-kemampuan itu ada banyak ya. Ada banyak, contohnya kemampuan bernyanyi ya. Jadi itu harus dikembangkan. Karena dengan mengembangkan kemampuan kita memperoleh keuntungan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan perumpamaan kepada kita ya, supaya kita itu mengembangkan kemampuan diri. Seperti dalam perumpamaan tentang talenta ya, di mana seorang tuan yang memberi
memberikan talenta kepada hambanya yang pertama dan hambanya yang kedua dan hambanya yang ketiga. Tetapi hanya 2 orang yang mau menjalankan talentanya, dan 2 orang itu mereka mendapatkan laba. Terus yang satunya dia mengubur. Nah, itulah kita ketika kita tidak mau mengembangkan kemampuan diri. Nah, jadi supaya kita mengembangkan kemampuan diri itu yang harus kita miliki, yaitu kita harus tekun dan rajin. Tidak seperti hamba yang ketiga dia malas. Tetapi kita harus memiliki ketekunan seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Nah, anak-anak, tentu kalian ini semua punya kemampuan, punya kan? Punya. Nah, jadi tugasmu itu kembangkanlah kemampuan. Kembangkanlah kemampuan masing-masing. Itu pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui perumpamaan tentang talenta. Nah, ada yang mau kami sampaikan anak-anak? Tidak. Nah, tugasmu di rumah yaitu kalian menuliskan kemampuan apa saja yang dikembangkan dalam untuk minggu depan ini. Ya, kalian menuliskannya, kemampuan-kemampuan yang telah kamu jalankan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih ya. Kita hampir selesai. Kita tutup kegiatan kita, dan sebelum kita tutup, Ibu menyampaikan pertanyaan refleksi. Sudahkah kamu mengembangkan kemampuan dirimu? Sudah, Bu. Dalam kegiatan tadi kamu sudah mengembangkannya, ya, mengembangkan sebagian dari kemampuan. Baik, selanjutnya kita akan bernyanyi dan berdoa. Saya tahu sadar siap 3. Ya, saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Kudus, amin. Terima kasih Bapak telah menolong kami lewat pertemuan kami pada pembelajaran hari ini. Semoga kami semakin mampu dan bersemangat dan mengembangkan kemampuan kami seturut kehendak-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak semua. Salam.